Bayangkan ya, kalian itu diberikan kesempatan untuk bisa berpendidikan tinggi, tapi ada harga yang begitu besar yang harus dibayarkan. Mungkin harganya adalah kalian kehilangan keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih ingin untuk berpendidikan tinggi? Halo semuanya, selamat datang di video kali ini, di YouTube kali ini. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan video dan YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, literasi. Aku seorang pengajar, kemudian juga penulis, dan juga pemilik toko buku online, buku SR. Nah, di video YouTube biasanya aku ngebahas tentang ya isu pendidikan, kemudian literasi juga of course, dan sesekali membahas isu yang ada di masyarakat. Oke, kembali lagi ke hal yang aku bicarakan sebelumnya, yaitu berpendidikan tinggi tapi juga kehilangan hal yang dicintai, yaitu keluarga. Nah, sebenarnya situasi seperti itu adalah situasi yang dirasakan oleh Tara Westover ya, dalam bukunya Educated. Oke, jadi sedikit aku bahas tentang buku kali ini. Buku ini tuh menceritakan, sebenarnya buku ini memoir ya, tentang perjalanan Tara Westover ya, jadi kisah nyatanya, berkaitan dengan untuk menjadi orang yang terdidik, jadi mengenyam pendidikan. Di awal dia memang nggak dimasukin tuh ke sekolah formal oleh orang tuanya gitu. Jadi memilih untuk diajarin sendiri oleh orang tuanya. Itu karena pengaruh dari ayahnya, lebih tepatnya ayahnya adalah orang yang religius sebenarnya, tapi cukup disayangkan terlalu strict gitu dengan hal-hal yang ada di luar sana, di luar dari konteks rohani atau keagamaan. Jadi itulah yang menghambat, lebih tepatnya bukan menghambat ya, karena dari sudut pandang orang tuanya sih itu bukan menghambat ya. Tapi secara umum itulah yang membuat Tara Westover itu tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebelumnya, SD gitu kan, elementary school, bahkan secondary high school. Nah, tapi ada dorongannya begitu kuat dari dalam dirinya sehingga membuatnya ingin untuk belajar gitu. Nah, momen itulah dikala dia ingin belajar ya. Itu yang menjadi momen yang begitu luar biasa sampai akhirnya dia lulus S3. Yaitu ternyata ketika dia semakin berpendidikan, semakin terdidik, ada jurang yang begitu besar antara dirinya dan keluarganya. Oke, karena adanya gap knowledge atau gap lebih tepatnya gap value lah ya antara orang tua dan Tara Westover gitu. Ya karena orang tuanya tadi ya terlalu strict dengan agama dan tidak mempercayai atau memandang hal-hal di luar agama itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk gitu. Jadi itulah yang membuat gap di antara keduanya tuh sangat nyata dan begitu masif. Nah, dari situ pada akhirnya orang tuanya itu memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Tara Westover gitu. Ya itu sangat menyedihkan, tapi dia tidak berdaya. Pada dasarnya setiap kali berbincang-bincang dengan orang tuanya, Tara Westover ini tidak memiliki power sebenarnya untuk melawan atau enggak sekedar untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Nah, belajar dari buku ini, aku ngerasa hal semacam itu cukup biasa. Maksudnya itulah cara kerja dunia maksudnya. Bahwasanya seringkali adalah ketika kita menginginkan sesuatu dan berusaha untuk mencapainya, ada harga yang harus dibayarkan. Jadi nggak literally gratis gitu, dan kita bisa yang mengambil semuanya. Sebagai contoh,
Kalau kita itu pengen punya karir yang begitu bagus di dalam pekerjaan, jadi kita fokus di pekerjaan tersebut. Hal yang dibayarkan ya bisa jadi adalah kita tidak memiliki waktu untuk teman kita. Jadi kita fokus pekerjaan aja. Oke, mungkin tidak dengan teman, tapi harga yang dibayar adalah ya keluarga gitu. Sama aja. Atau mungkin tidak keluarga, tapi mungkin ya kondisi keuangan. Karena kita fokus kerja, karena kita ingin punya posisi yang tinggi, ya mungkin kita mengeluarkan sejumlah uang untuk upgrade diri, untuk transportasi dan seterusnya lah ya gitu. Karena kan kita harus ke sana kemari misalnya. Nah, itu harga yang harus dibayar, dan memang seperti itu cara kerja dunia kan. Jadi itu sesuatu yang umum aja. Tapi memang di kondisi tertentu tidak banyak orang yang bisa menerima, karena yang hilang adalah sesuatu yang berharga soalnya. Dalam kasus Tara Westover adalah dia kehilangan keluarganya, itu sangat menyakitkan buat dia. Aku rasa kalian yang di luar sana pun juga pasti punya kondisi yang sama kok. Aku pun juga. Dulu ketika masih SMA gitu kan, atau awal-awal kuliah, ya aku pengen jadi pemain sepak bola gitu loh. Aku ya sebenarnya sepak bola udah dari kecil ya, udah dari SD gitu. Tapi ketika aku berproses untuk mencapai cita-citaku yaitu pemain sepak bola, ya ada hal yang ternyata harus aku korbankan. Ya aku nggak banyak keluar main dengan temen, nongkrong maksudnya gitu. Tapi hariku diisi dengan latihan bola. Oke. Tidak hanya berhenti di situ. Ketika aku memutuskan untuk melanjutkan studi, misalnya S2 gitu. Pada waktu itu ya, menggunakan beasiswa. Salah satu persyaratannya adalah bahasa Inggris. Nah, aku tidak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi, aku berusaha untuk mendapatkan beasiswa itu dengan cara ya belajar bahasa Inggris. Ya cukup lama belajar ya. Dan ya meskipun pada akhirnya aku nggak bisa achieve itu ya. Sama yang pemain bola tadi nggak bisa achieve. Tapi ya prosesku untuk mencapai cita-citaku itu ternyata ya harus aku korbankan gitu. Maksudnya ada hal yang aku korbankan untuk mencapai itu semua. Jadi itu hal yang sangat wajar. Jadi mungkin kita itu bisa belajar dari sini bahwasanya cara kerja dunia itu harus kita upayakan untuk pahami, oke? Agar kita itu bisa bersiap diri untuk menyikapinya kalau semisal hal itu terjadi. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa baca buku ini bagi teman-teman yang belum pernah baca buku ini ya. It's highly recommended. Itu aja dari aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.